Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hikmal dari kelompok 4 kelas 10-7. Di video kali ini, kami akan membahas 4 poin mengenai Kerajaan Mataram Islam. Saya, Dewi Maharani Putri Ahmad, akan membahas lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah, akan membahas keadaan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam. Dan saya akan membahas keadaan politik Kerajaan Mataram Islam. Perkenalkan, saya Firman Basri akan membahas keadaan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam memindahkan pusat pemerintahannya dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati sebagai tanda berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya adalah di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam berasal dari beberapa naskah dan dokumen penting. Babat Tanah Jawi adalah salah satu naskah sejarah yang menceritakan tentang asal-usul raja-raja di Jawa, termasuk sejarah Kerajaan Mataram Islam. Serat Cethini merupakan salah satu karya yang juga mengandung informasi tentang kehidupan sosial, budaya, dan sejarah pada masa Mataram Islam. Keadaan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam mencerminkan perpaduan tradisi Jawa dan pengaruh Islam. Struktur sosial terdiri dari priai bangsawan dan wong cilik rakyat biasa. Agama dan kepercayaan Islam menjadi agama utama disinkretiskan dengan tradisi Jawa seperti Slametan. Pendidikan dan sastra, pesantren berkembang pesat. Karya sastra seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Cethini mencatat sejarah dan ajaran agama. Arsitektur dan seni, bangunan masjid dan istana menunjukkan perpaduan Hindia Buddha dan Islam. Seni ukir, batik, dan gamelan juga berkembang. Kerajaan Mataram Islam berhasil mengintegrasikan tradisi lokal dan ajaran Islam, menciptakan kebudayaan yang kaya dan unik. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam menggunakan raja atau sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan. Pati sebagai pejabat tinggi yang membantu sultan dalam mengatur pemerintahan, dan bupati sebagai pejabat yang memimpin daerah tertentu, serta penghulu sebagai pejabat agama yang bertugas mengurusi urusan keagamaan dan hukum Islam. Pendiri sekaligus sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam yaitu Senopati. Senopati sendiri merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, seorang tokoh penting di Pajang. Senopati atau lengkapnya Penembahan Senopati, nama aslinya adalah Danang Sutawijaya, dan ia memerintah Kerajaan Mataram Islam dari tahun 1587 hingga 1601. Sultan Agung Hanyokrokusumo, sering disebut Sultan Agung, adalah salah satu raja terbesar dan paling berpengaruh dari Kerajaan Mataram Islam. Ia memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Kebijakan dan prestasi Kerajaan Mataram Islam yaitu 1. Ekspansi wilayah, 2. Perlawanan terhadap VOC, 3. Reformasi administrasi dan militer, 4. Kontribusinya dalam bidang budaya, 5. Pembangunan infrastruktur, dan 6. Legitimasi kekuasaannya. Pakubuwono II adalah Raja Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1726 hingga 1749. Masa pemerintahannya ditandai oleh berbagai konflik internal dan eksternal yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Mataram. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam terjadi karena 1. Perpecahan internal, 2. Adanya campur tangan VOC, 3. Perang Jawa, 4. Perjanjian Giyanti 1755, dan 5. Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam menandai berakhirnya sebuah era besar dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Pecahnya Mataram menjadi beberapa kerajaan kecil menyebabkan melemahnya kekuatan politik di Jawa dan meningkatkan dominasi VOC di wilayah tersebut. Kerajaan Mataram Islam yang berkuasa di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada abad ke-16 hingga ke-18 memainkan peran penting dalam berbagai aspek ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh Mataram Islam dalam bidang ekonomi. 1.
sentralisasi ekonomi. 2. Pengembangan pertanian. 3. Industri dan kerajinan. 4. Kebijakan ekonomi. 5. Pembangunan infrastruktur. 6. Militer dan keamanan ekonomi. 7. Pengaruh sosial dan budaya. Melalui berbagai peran tersebut, Kerajaan Mataram Islam berhasil membangun ekonomi yang kuat dan beragam, yang mendukung kekuasaan dan stabilitas politiknya selama beberapa abad. Adapun komoditi utama yang diperdagangkan oleh Kerajaan Mataram Islam yakni 1. Beras. 2. Kayu atau hasil hutan. 3. Rempah-rempah. 4. Garam. Dan 5. Barang kerajinan. Serta adapun usaha Sultan Kerajaan Mataram Islam dalam meningkatkan kegiatan perekonomian yaitu 1. Ekspansi wilayah. 2. Pengembangan pertanian. 3. Penguatan infrastruktur. 4. Pengembangan pasar dan kota. 5. Kebijakan pajak. 6. Hubungan diplomatik dan perdagangan. 7. Pengembangan industri kerajinan. Dan 8. Monopoli perdagangan. Itulah tadi pembahasan mengenai 4 poin dari Kerajaan Mataram Islam. Kami selaku dari kelompok 4 kelas 10-7 ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan di video kami. Berkata, Faiza Samta Fatawakal Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.